Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kita kepada Allah azza wa jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala kembali mengizinkan untuk kita berkumpul di rumah yang sangat mulia ini, dalam sebuah majlis yang mulia, majlis yang dibacakan padanya Al-Quran, dipelajari padanya hadis Nabi SAW. Kita berdoa semoga kita semuanya diberikan oleh Allah azza wa jal ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di waktu yang singkat ini kita akan kembali mempelajari fikih ibadah tentang masalah zakat di kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, buah karya daripada Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullahu taala. Di dua pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah zakat an-naqdain, yaitu emas dan perak. Sudah kita pelajari pengertian daripada itu, kemudian dalilnya daripada Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kesepakatan para ulama tentang wajibnya zakat emas dan perak. Kemudian kita juga mempelajari tentang masalah nisabnya dan berapa yang mesti dikeluarkan daripada nisab tersebut. Kemudian di pertemuan yang setelahnya, minggu lalu, kita mempelajari tentang masalah terkait hukum laki-laki memakai emas dan perak, ya, perhiasan emas dan perak, dan kita sudah pelajari bahwasanya hukum asal bagi seorang laki-laki haram memakai apapun daripada emas dan boleh memakai daripada perak, ya. Dan sudah kita sampaikan dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masalah ini. Cuman di dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, dengan tujuan untuk pengobatan dan yang terkait dengannya, diperbolehkan bagi seorang laki-laki memakai sesuatu daripada emas. Tetapi ini dilihat kondisi yang ada, ya, karena hukum asalnya adalah sesuatu yang diharamkan. Kemudian kita juga mempelajari tentang masalah perhiasan wanita, yaitu emas yang sudah dibentuk menjadi sebuah perhiasan, apakah bentuknya gelang, anting-anting, ataupun yang semisal dengannya, ya, karena hukumnya berbeda dengan emas az-zahab wal fiddah, dan itu maksudnya adalah yang batangan yang belum dibentuk menjadi sebuah perhiasan, ya, karena perhiasan ini zakatnya dikatakan zakatul huli namanya. Sudah kita pelajari juga ada 3 keadaan perhiasan seorang perempuan. Yang pertama adalah
perhiasan tersebut disimpannya. Ini kita sampaikan kemarin bahwasanya ijma' ulama mengatakan wajib zakat. Ya, kalau dia disimpan. Ya, karena memang sebuah kebiasaan ya. Dan tentu ini kebiasaan yang konotasinya tidak baik ya, ketika seorang perempuan suka mengoleksi hal-hal seperti itu. Ya, karena ini terkait tentang masalah gaya hidup seorang muslimah sebenarnya. Ya. Nah, kalau seandainya perhiasan tersebut dia simpan, ya, maka perhiasan tersebut wajib zakat, ada zakatnya. Kemudian yang kedua, kalau didagangkan, maka jatuhnya kepada zakat urudut tijarah, yang akan kita pelajari setelah ini. Kemudian kalau dipakai lil istimal, u'idda lil istimal, ini yang khilaf para ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan wajib zakat, ada yang mengatakan tidak. Dan penulis itu Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah, beliau cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak ada zakat perhiasan yang dipakai oleh perempuan, wanita. Tetapi sejauh yang sudah kita sampaikan ilmu yang ada, kalau kita perhatikan secara dalilnya, maka kita lihat pendapat yang mengatakan bahwasanya wajib zakat perhiasan yang dipakai oleh perempuan ini adalah perkataan ataupun pendapat yang rajih, yang kuat dalam masalah ini. Ada dua dalil yang kita sampaikan, dalil secara umum tentang wajibnya zakat emas dan perak, kemudian juga tentang dalil-dalil khusus terkait masalah ini yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Seperti sudah kita sampaikan, pernah datang kepada Nabi seorang perempuan membawa anak perempuannya. Anak perempuan ini memakai gelang, dua gelang yang besar daripada emas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, atu'tina zakata hadhihi, apakah engkau memberikan zakat ini? Beliau mengatakan kepada gelang tadi, perempuan ini mengatakan tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada perempuan tersebut, apakah engkau suka dipakaikan kepada anakmu dua gelang daripada neraka ketika engkau tidak memberikan zakat daripada gelang emas di dunia ini? Ya. Atau kama qala Nabi SAW. Ini dalil yang khusus dan dalilnya sahih, ya, hadisnya sahih. Oleh karena wallahu alam terkait masalah ini, untuk kita berjaga-jaga, ihtiyatan, dan keluar daripada khilaf yang ada, maka memang sebaiknya perhiasan perempuan yang dipakai, yang mereka pakai untuk sehari-hari, itu adalah sesuatu yang ada zakatnya, ya, agar kita bisa lepas daripada khilaf di antara para ulama ini. Baik, kemudian ada sedikit pembahasan tentang masalah ini, ya. Beliau mengatakan di sini, hafizahullah, hukmu tamwihil hitan wa ghairiha bil-dhahabi wal fiddah wa ittikhadhil awani minhuma. Hukum melapisi, tamwih itu melapisi, ya, al-hitan, dinding, wa ghairiha, dan selainnya, bil-dhahabi wal fiddah, dengan emas dan perak. Ya, di zaman sekarang saking kayanya seseorang sehingga emas tidak cukup untuk dia pakai saja. Bahkan rumahnya dilapisi dengan emas, kubahnya, pintunya, ya, bahkan kendaraannya, barang-barang yang dia pakai, ya. Kemudian juga membuat ataupun menjadikan bejana-bejana, yaitu gelas, cangkir dan seterusnya daripada emas. Hukumnya apa gitu? Jadi gelas itu kita gunakan untuk minum, ya, tempat minum, tempat makanan, daripada piring dan seterusnya. Apa hukumnya gitu? Beliau mengatakan hafizahullah, yuhramu ayyumawwiha saqafun aw ha'itun bi dhahabin aw fiddah. Hukumnya haram, ya, ketika seseorang melapisi saqaf. Saqaf ini kita katakan genteng, ya, ataupun atapnya, aw ha'it, ataupun dinding rumahnya, bi dhahabin aw fiddatin, dengan emas maupun perak. Ya, jadi dia bukan emas saja, dengan perak pun diharamkan. Au yumawwiha syai'un minas sayyarah au mafatiha bihima, atau melapisi
mengolesi ya mobil itu dengan emas ya, ataupun kunci-kuncinya ya, ini kita katakan tadi saking kayanya, dengan keduanya, apakah dengan emas ataupun dengan perak. Tentu keharaman dengan emas lebih ditekankan berbanding perak. Beliau mengatakan kullu dzalika haramun 'alal muslim. Semua itu melapisi sesuatu dengan emas, barang-barang yang dipakai ya, seperti rumah, kemudian juga kendaraan dan hal-hal yang terkait dengannya, itu adalah perbuatan yang diharamkan bagi seorang muslim. Wa yuhramu tanwihu qalamin, juga diharamkan untuk melapisi qalam, itu pena, audawah ataupun tinta dengan emas ataupun perak. Ya. Alasannya beliau mengatakan di sini adalah li'anna dzalika sarafun wa khuyalaun. Karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang saraf, mubazir, membuang-buang harta tidak pada tempatnya, kemudian wa khuyala. Dan sesuatu bisa menimbulkan sifat sombong dan takabur bagi seorang muslim. Dan di dalam sebuah hadis ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ini hadisnya umum juga terkait tentang masalah bejana itu. Nabi mengatakan la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Ini terkait dengan sebab kenapa seorang muslim dilarang untuk melapisi barang-barangnya dengan emas ini. Karena dia bisa menimbulkan sifat sombong dan takabur, dan juga merupakan tabdzir, sesuatu yang membuang-buang harta yang tidak pada tempatnya. Nabi mengatakan janganlah kalian minum daripada bejana yang terbuat daripada emas dan perak. Walaupun yang dia minum itu para jamaah adalah sesuatu yang halal. Kita minum air putih, tapi kalau air putih itu kita minum daripada gelas dari terlapis emas, maka tidak boleh kita minum air tersebut. Ya. Kemudian wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan kalian makan daripada piring yang terbuat daripada emas dan perak. Nabi mengatakan di akhir hadis, illahnya, sebabnya adalah fa innaha lahum fid dunya. Maka sesungguhnya itu minum dengan gelas daripada emas, gelas daripada perak, kemudian juga makan daripada piring daripada emas, kemudian piring daripada perak, itu merupakan perbuatan orang kafir di dunia. Fa innaha lahum fid dunya. Itu bagi mereka. Itu gaya hidup mereka. Karena di dalam agama mereka tidak ada aturan-aturan seperti di kita. Oleh karena Nabi SAW mengatakan walakum fil akhirah, kalian akan merasakan itu. Kita akan nanti minum dengan air daripada gelas daripada emas, dan segala hal-hal yang terkait itu di akhirat. Ya, ini menunjukkan tentang bahwasanya seorang muslim dilarang meniru-niru gaya hidupnya seorang kafir. Karena kita berbeda dan sangat berbeda. Ya, kehidupan di dunia sementara para jemaah, dan kita mengetahui bagaimana harga dunia di mata seorang muslim. Di dalam hadis Nabi SAW banyak menyebutkan tentang perkara seperti ini, agar kita seorang muslim tidak terpedaya, tidak hanyut dengan kemewahan dunia. Karena dunia sementara. Nah, orang kafir ketika melakukan itu terserah bagi mereka gitu, karena tidak ada aturannya. Bagi kita seorang muslim, kita tidak punya gaya hidup seperti itu. Tidak punya gaya hidup bukan berarti kita dilarang untuk hidup dengan kemewahan para jemaah, tidak. Tetapi seorang muslim mengambil dunia sesuai dengan kadarnya saja. Bagaimana supaya dia bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya pundi-pundi amalannya, ketika dia meninggal dia membawa amalan tersebut. Itulah batasan dunia bagi kita. Nah, ketika seorang muslim dengan kalau seandainya minum saja, kemudian makan saja memakai benda-benda seperti itu, maka ini menunjukkan tentang kemewahan di dalam kehidupannya. Dikhawatirkan, dan seringnya seperti itu, dia akan lalai daripada mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga sebab lain para jemaah, kalau kita perhatikan secara manusiawi, di zaman sekarang ekonomi lagi sulit, ketika dipertontonkan sebagian orang, sekumpulan orang mereka minum dengan emas, dengan gelas berlapis emas, kemudian juga piring berlapis emas, kemudian nampak oleh saudara-saudara kita yang ekonomi mereka rendah, itu sangat menyakitkan hati mereka. Ya. Karena mereka butuh dengan hal-hal seperti itu.
Kenapa tidak disedekahkan, tidak diinfakkan kepada mereka? Kenapa mesti dipertontonkan kemewahan kepada orang? Ya, itu menyakitkan bagi sebagian komunitas gitu, dan itu dilarang di dalam Islam. Kalaupun orang mengatakan, enggak Ustaz, saya enggak sombong saya tidak seperti itu, tapi Nabi SAW sudah mewanti-wantinya, dan Nabi SAW adalah seseorang yang paling sayang kepada umatnya. Pasti ada timbul rasa kesombongan di dalam jiwa kita ketika kita memakai kendaraan contohnya, kemudian pintunya daripada emas. Semua mata akan melihat kepada kendaraan tersebut. Coba kita bayangkan kalau seandainya banyak pengemis-pengemis yang ada di jalan melihat hal-hal seperti itu, untuk makan saja mereka susah. Apa tidak sebaiknya hal-hal seperti kita infakkan kepada mereka, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya? Dan ketika seseorang diberikan kemewahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ingat itu titipan daripada Allah. Allah suruh kita untuk kasih kepada saudara kita yang lemah secara ekonomi, bukan untuk kita pertontonkan, bukan untuk kita jadikan sebagai gaya hidup dan seterusnya. Oleh karenanya di dalam hadis Nabi SAW, kita sebagai seorang Muslim terkait masalah dunia kita disuruh melihat ke bawah, para jemaah. Ke bawah artinya kepada orang yang lebih lemah ekonominya berbanding kita. Supaya apa? Supaya kita merasakan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi ketika tentang masalah dunia, tentang masalah agama, masalah akhirat, ibadah dan seterusnya, kita melihat kepada orang yang di atas kita, yang sholatnya bagus, sholat sunatnya bagus, kemudian sholat tahajudnya dan selainnya, berpuasa sunatnya. Jadi kita termotivasi gitu. Itu seharusnya. Ya, jadi kita kembali kepada ini. Salah satu sebab kenapa kita seorang Muslim dilarang untuk memakai apapun yang emas dan seterusnya, lapisannya, karena itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sombong di dalam hati kita, dan kita tahu kesombongan adalah perkara ataupun sifat yang tercela bagi seorang Muslim, dan segala sesuatu yang menjurus kepada hal-hal seperti itu yang membuat seorang Muslim menjadi sombong, itu dilarang. Ini kita kenal dalam kaidah usul fikih saddu zara'i namanya. Kita menutup, syariat menutup jalan-jalan kepada hal-hal yang diharamkan. Ya. Baik, kemudian beliau mengatakan wa yuhramu ittikhadzul awani minadz-dzahabi wal fiddah. Ini dia. Juga diharamkan menggunakan al-awani, bejana, apakah gelas maupun piring, daripada emas dan perak. Au tamwihul awani bidzalik, atau sebatas melapisinya saja. Apakah gelasnya tok 100% adalah emas atau dia hanya lapisan saja. Bahan bakunya bukan emas tapi dilapisi gitu. Itu juga sama. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, alladzi yashrabu fi aniyati adz-dzahabi wal fiddati, orang yang minum daripada bejana emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya dia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Ini hadis sahih para jemaah. Ya. Dan kita akan merasakan semua ini para jemaah di akhirat. Dan itu adalah negeri yang abadi. Kalau dunia singkat untuk kita menggunakan itu, kalau kita ingin menggunakannya, kalaupun itu boleh gitu. Ya, oleh karena nanti biarkan mereka dengan kemewahannya, dengan segala apapun yang Allah berikan kepada mereka, ya. Tetapi kita punya aturan-aturan tersendiri, kapan kita mesti memakainya, di mana kita akan memakainya, maka kita mesti hidup sesuai dengan aturan-aturan Islam yang ada. Ya. Jadi orang-orang yang ketika dia minum, walaupun zat yang dia minum sesuatu yang halal, apalagi kalau seandainya yang haram, dua dia kena, zatnya haram, kemudian juga alat yang digunakan juga sesuatu yang haram. Sesungguhnya dia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Itulah yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat para jemaah mengenali Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika ada ancaman dalam Al-Quran dan hadis, berarti ini perbuatan yang ditekankan pelarangannya. Karena ancamannya. Karena kalau dia sesuatu yang biasa, ya, tidak akan ada ancamannya. Ya, oleh karenanya perkara seperti ini adalah yang dilarang, dan seorang muslim tidak memiliki gaya hidup yang seperti itu. Oleh karenanya sifat zuhud itu sangat dituntut bagi seorang muslim dan muslimah. Zuhud bukan berarti konotasinya kotor, tidak rapi, compang-camping, bukan para jemaah.
Karena kebersihan itu adalah syatrul iman, sebagian daripada iman. Dia berbeda gitu. Ya. Baik, kemudian beliau mengatakan, hafizahullah, kama annahu yustadda al-wa'id ala man labisa khatamaz zahabi minar rijal. Sebagaimana juga sangat ditekankan ancamannya kepada seorang laki-laki yang memakai cincin daripada emas. Ini sudah kita terangkan sebelumnya. Ya, seorang laki-laki hukum asal memakai cincin boleh, tidak ada masalah. Mubah hukum asalnya. Tetapi ketika dia memakai cincin daripada emas, maka ada ancaman-ancaman tertentu bagi laki-laki tadi. Dan hadis itu sudah kita sampaikan berjamaah ketika Nabi SAW mengangkat dua benda, sutra dengan emas, kemudian beliau mengatakan ini dua benda halal bagi nisa, perempuan, haram bagi laki-laki memakainya. Ya. Walakinna ma'al asafi tara ba'dal muslimin yalbisuna khawatim az-zahabi fi aydihim, tetapi dengan sangat menyedihkan para jemaah, pemandangan yang sangat miris gitu, ma'al asaf, sangat menyedihkan. Tara, kamu melihat, kata beliau, ba'dal muslimin, sebagian orang-orang muslim, orang-orang Islam, yalbasuna, mereka memakai khawatim az-zahabi fi aydihim, memakai cincin-cincin emas di tangan-tangan mereka. Ini laki-laki para jemaah. Kalau perempuan sudah jelas hukumnya, boleh, tidak ada masalah. Oleh karena kita katakan di pertemuan sebelumnya, sesuatu seperti ini bukan hal yang aneh kalau kita perhatikan di zaman sekarang. Dimanapun kalau kita keluar, kita akan melihat laki-laki memakai cincin daripada emas. Bahkan tidak hanya cincin para jemaah, juga aksesoris-aksesoris yang khusus perempuan itu mereka pakai gitu. Di sini menunjukkan betapa jauhnya umat manusia daripada petunjuk Nabi SAW. Jauhnya manusia daripada ilmu syar'i. Ya. Dan tidak ada hujah bagi seseorang mengatakan saya tidak tahu hukumnya. Dan itu emas identik dengan perempuan. Karena perempuan salah satu daripada tabiat mereka adalah suka berhias, mempercantik dirinya untuk suaminya, pahala begininya. Bagi laki tidak penting gitu. Ya, oleh karena ketika hal-hal seperti ini dilakukan secara berlebihan, seorang laki-laki mungkin dia sangat-sangat memperhatikan penampilannya, itu hal yang tercela para jemaah. Bukan berarti kita tidak boleh bergaya, boleh, tetapi ada aturan-aturannya. Tapi kalau laki-laki berhias pun lebih lama daripada perempuan, bedaknya pun lebih tebal daripada perempuan, cincinnya pun lebih emas daripada perempuan, itu dilarang gitu. Di zaman sekarang hal-hal seperti ini wujud para jemaah. Ya, gaya hidup sudah menjadi tren dikatakan, apalagi daripada pemuda-pemuda muslim yang mana estafet dakwah dan Islam ini di tangan mereka 20 tahun yang akan datang. Ini menunjukkan betapa jauhnya umat ini daripada petunjuk Nabi SAW. Makanya harus belajar ya bagaimana sebenarnya hukum-hukum di dalam Islam. Kita belajar para jamaah adalah untuk diamalkan. Ya, sehingga kita tahu mana yang merupakan kewajiban-kewajiban kita kerjakan, mana yang merupakan larangan-larangan kita jauhkan diri kita daripada perkara-perkara seperti itu. Kemudian beliau mengatakan ghairu mubalin bil wa'id, mereka tidak peduli gitu. Mubalin, ghairu mubalin, tidak peduli dengan ancaman. Padahal kalau kita lihat dalam realita kehidupan mereka, kalau seandainya manusia yang mengancamnya, dia akan takut gitu. Ini Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi SAW mengancam para jemaah. Tidak ada takutnya. Ancaman itu apa? Ketika disampaikan kepadanya dalil, ditegakkan hujah kepadanya. Begini perkataan Nabi kita tercinta Muhammad SAW, dilarang kita untuk memakai hal-hal seperti ini. Ya, mungkin sebagian mengatakan, oh ini kan sudah tren, Ustaz, tidak ada masalah itu. Dan jawaban-jawaban yang semisal dengannya, tidak tunduk kepada dalil, ya, yang berdasarkan kepada Al-Quran di Nabi SAW. Au yajhalunahu, atau mereka pura-pura tidak tahu gitu. Atau betul-betul tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Di zaman sekarang berjemaah, apapun sarana informasi itu sangat cepat untuk kita bisa mengetahuinya. Sehingga hal-hal seperti ini kalau ada sebagian mengatakan saya tidak tahu hukumnya, sangat miris gitu. Ya. Fal wajib, maka wajib, kata beliau, ala haula, kepada orang-orang seperti itu, laki-laki yang suka memakai emas, ya, cincin daripada emas. Beliau mengatakan at-taubah ilallahi
minat tahalli bil-dhahabi, agar mereka senantiasa bersegera untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala daripada memakai perhiasan daripada emas. Wal iktifa bima abahallahu min khatimil fiddah, dan cukup kalau mereka ingin pakai cincin, ya. Kalau ada yang mengatakan saya tidak nyaman kalau tidak pakai cincin, pakai, tidak ada masalah. Tapi pastikan bahannya daripada perak. Ada aturannya gitu. Oh, saya mau pakai cincin daripada emas, boleh. Di akhirat nanti. Tapi itu ada modalnya. Modalnya apa? Amal saleh yang kita lakukan di dunia. Itulah modalnya untuk kita bisa memakai itu nanti di akhirat. Karena barang-barang dagangan Allah tabaraka wa ta'ala ghaliyah para jamaah. Barang-barang dagangan yang Allah dagangkan kepada kita itu sesuatu yang tinggi harganya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atallah ghaliyah. Kita lihat sesungguhnya barang-barang dagangan Allah, surga, isi-isi yang di dalamnya itu mahal para jemaah. Kita perlu modal untuk masukinya. Ya. Fafil halali ghaniyah anil haram. Ketika seseorang memakai sesuatu yang halal, itu sudah cukup bagi dia daripada hal-hal yang haram. Artinya perkara-perkara yang halal sangat banyak untuk kita bisa memakainya. Kenapa kita mesti mencari yang haram gitu? Ya. Allah berfirman ini dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya solusi dalam kehidupannya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak duga. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup baginya. Innallaha balighu amri, Allah yang akan mencukupkan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah tabaraka wa ta'ala sudah menjadikan sesuatu itu ada kadar-kadarnya para jemaah. Dan Islam adalah sebuah syariat gitu. Syariat itu maksudnya apa? Ada perintah-perintah Allah, ada perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada larang-larang Allah, ada larang-larang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana larangan Nabi itulah larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ada aturan-aturannya. Dan kalau kita seorang muslim yang artinya adalah menyerahkan diri kita kepada Allah, al-istislam lillah, muslim itu artinya menyerahkan diri para jemaah. Kita serahkan diri kita bulat-bulat kepada Allah. Artinya apa? Kalimat menyerahkan diri, apapun yang Allah katakan kita akan ikut. Kalau Allah perintahkan kita untuk melakukan sesuatu, sami'na wa ta'na. Kalau Allah larang, sami'na wa ta'na. Itulah seorang muslim terkait syariatnya gitu. Kalau kita masih memilah-milah ketika disampaikan kepada kita dalil daripada Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hukum sesuatu, jelas dalilnya. Kemudian ketika kita masih berpikir ini kayaknya khilaf ulama di sini, boleh kayak ini. Secara bahasa berjemaah, kita bukan seorang muslim. Betul. Secara bahasa ya, bukan secara syar'i. Karena secara bahasa tadi muslim itu adalah dia menyerahkan diri bulat-bulat gitu. Dia tunduk patuh kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu daripada Allah tabaraka wa taala. Itu seorang muslim. Al-istislamu lillahi wahda, menyerahkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karena Allah perintahkan kita dalam surah Al-Baqarah di juz yang kedua itu untuk masuk Islam secara keseluruhan, kafah namanya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Artinya apa? Kita mesti ikut aturan-aturan Allah, aturan-aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita seorang muslim. Ada rambu-rambunya gitu. Sama seperti kita jalan raya berjemaah. Kita sudah punya SIM, SNK-nya ada, kemudian aturan-aturannya ada, tidak boleh sembarangan ini. Itu hukum manusia. Yang mana kalau seseorang semaunya di dalam berkendaraan akan timbul bahaya kepada dirinya kepada orang lain. Apalagi ini agama berjemaah, kehidupan kita di dunia. Allah sudah atur, Allah Maha Pencipta, Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita umatnya. Itu hamba-hambanya. Beliau mengatakan di akhir pembahasan, nas'alullaha lil jami' al-basirah fi dini. Beliau mendoakan kita berjemaah semoga kita diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala al-basirah fi dini, ilmu dalam agama, berilmu di dalam beragama berjemaah. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu kita sudah punya ilmu gitu. Dan berbeda kualitasnya berjemaah ketika seorang beramal tanpa ilmu dengan orang yang beramal dengan ilmunya. Kualitasnya berbeda. Dan sering kita katakan Islam itu sangat mementingkan ibadah yang berkualitas, bukan yang
di sudut kuantitasnya, bukan. Wal amal bisyar'i, mengamalkan syariatnya, wal ikhlas liwajhihi, dan ikhlas di dalam mengamalkan itu semua hanya mengharapkan pahala daripada Allah tabaraka wa taala. Ini terkait tentang masalah emas para jemaah, zakat an-naqdain namanya, emas dan perak, sesuai dengan urutan-urutannya, mulai daripada kewajibannya, kemudian juga dalilnya, nisabnya, kemudian kita pergi kepada perhiasan, kemudian juga kepada barang-barang yang berlapis emas dan perak. Jelas kita perlu kepada pertemuan-pertemuan yang lebih luas untuk kita bisa membicarakannya, ya. Tetapi yang kita pelajari adalah mulakhas al-fiqhi, jadi yang kita ambil adalah ringkasan-ringkasannya saja. Baik para jemaah, sebelum azan masih ada 5-6 menit lagi, kita lihat di bab yang berikutnya tentang zakat urud tijarah, tentang zakat barang-barang dagangan, itu zakat perdagangan. Ini diantara zakatul amwal yang terakhir yang dibahas para jemaah, ya, karena kita sudah bahas sebelumnya tentang masalah zakatul bahimatul an'am, hewan ternak, kemudian zakatul hubub wa thimar, pertanian, kemudian yang terakhir kemarin zakatul naqdain, yaitu emas dan perak. Ini yang terakhir urud tijarah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, beliau mengatakan hafizahullah, al-urud jam'u ardin bi iskanir ra. Urud ini adalah jamak daripada ard dengan ra-nya sukun. Dan maksudnya adalah wa huwa ma u'idda li bai'in wa syira' li ajr ribhi. Jadi barang dagangan itu maksudnya adalah sesuatu yang disiapkan untuk didagangkan dengan mengharapkan keuntungan. Sesuatu yang digunakan, yang disiapkan untuk didagangkan, dijual dan dibeli dengan mengharapkan keuntungan. Itu barang dagangan namanya. Mobil para jemaah, hukum asalnya tidak ada zakatnya. Tetapi ketika seseorang membeli mobil niat untuk merentalkan, berarti dia jatuh kepada sewa, ada zakatnya. Itu perdagangan namanya. Tapi kalau dia beli mobil hanya untuk kegunaan pribadi, itu tidak ada zakatnya. Rumah, ya, dia buat rumah untuk ditempati, tidak ada zakatnya. Tapi ketika rumah tersebut disewakan, ada zakatnya. Oleh karena salah satunya syarat nanti zakat urud tijarah ini adalah niatnya. Karena yang menentukan hukum itu niat para jemaah. Kita beli mobil untuk apa sebenarnya? Kalau untuk kepentingan pribadi, tidak ada zakatnya. Tapi kalau kita gunakan untuk kita dagangkan, ya biasanya kita kan beli mobil satu, kemudian kita jual, tukar, tambah, tukar, tambah, tukar, tambah. Setahun ini satu, besok dua, besok tiga, besok empat. Kita kalau berdagang kan tidak terus langsung maju pada jemaah. Tidak langsung mobil kita jadi 10 kan tidak. Beransur-ansur gitu. Kecuali kalau kita buat pinjaman itu beda hukumnya. Ya, jadi ada aturan-aturannya. Gitu. Jadi setiap barang-barang yang kita beli, yang kita siapkan, bagaimanapun caranya, untuk diperdagangkan, dengan tujuan untuk diambil keuntungannya, maka itu adalah urud namanya. Sumya bidzalika li'annahu ya'ridu aw yu'radu liyuba wa yushtara. Dinamakan dengan urud karena barang itu ditampilkan supaya orang bisa menjualnya dan membelinya. Oleh karenanya konotasi di dahulu, zaman dahulu para jemaah, bukan zaman dahulu, yang 10 tahun yang sebelumnya gitu. Orang kalau tidak punya toko, kita tidak tahu dia berdagang apa enggak. Tapi di zaman sekarang sudah berbeda medannya gitu. Dengan seseorang mungkin bisa berjual beli di medsos, contohnya di Facebooknya, di Twitternya, dia upload foto-fotonya, kemudian dia katakan silakan siapa yang mau ini, itu sudah berdagang namanya. Jadi barang-barang itu dia tampilkan supaya orang tahu, minimal katalognya, sehingga orang tahu. Itu namanya ya'ridu namanya, dia tampilkan. Karena kalau kita seperti ini, kita sembunyikan barang-barang tersebut, orang tidak tahu. Jadi ditampilkan tuh apakah dalam bentuk yang nyata, real ya, atau dia tidak real. Itu di dunia maya. Zaman sekarang kan sudah dunia maya, para jemaah. Ya. Kemudian auli'annahu ya'ridu summa yazul, atau dia ditampilkan kemudian dia hilang. Karena dia adalah perkara duniawi. Tidak ada yang kekal kecuali Allah tabaraka wa taala. Baik para jemaah, mungkin ini untuk mukaddimahnya. Insyaallah nanti pada pertemuan akan datang kita lihat tentang dalil-dalilnya, kemudian syaratnya, dan juga bagaimana cara menghitung zakat perdagangan secara mudah gitu. Ya.
Baik, mungkin demikian yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku lu tasma'un. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.